Oke, kali ini kita akan mengenal seluk-beluk tentang kamera Nikon yang paling baru, yaitu Nikon D5500. Kita bisa lihat kamera ini memiliki bentuk dan desain yang lebih kecil dari kebanyakan kamera Nikon yang ada. Dia didesain dengan bodi monokok dengan grip yang cukup enak, cukup dalam, sehingga lebih mantap saat digenggam. Saat saya memakai kamera ini, saya perlu mengganti roda yang ada di sini dan mengganti setting dengan berbagai tombol yang ada. Dan biasanya kalau Nikon pemula itu perlu menekan tombol info, lalu mencari settingnya seperti ini, dan menekan OK, lalu OK lagi, kayak gitu. Kalau untuk sekedar melihat setting, kita bisa juga tekan info. Jadi info itu yang atas untuk mematikan LCD atau untuk menghidupkan LCD dan melihat setting-settingnya. Tapi yang menarik dari D5500 adalah saat saya mau mengganti setting dengan menyentuh layar juga bisa. Misalnya setelah saya tekan info, lalu I yang di bawah ini bisa disentuh. Saat ini disentuh, maka saya bisa menyentuh LCD untuk mengganti setting seperti ini. Selain itu juga, misalnya saya mau ganti, misalnya ini mode manual, saya mau ganti shutter speed, saya bisa sentuh seperti ini, mengganti shutter speed, kemudian mengganti bukaan lensa juga bisa. Misalnya f-nya mau diganti jadi f berapa, kayak gitu. Nah, kalau untuk melihat fotonya seperti ini, kita juga bisa mengganti foto dengan menyentuh layar atau melakukan zoom dan melihat detailnya. Kemudian ada fitur live view di kamera Nikon D5500. Fitur live view sebetulnya di semua kamera Nikon sekarang ada. Tinggal kita aktifkan dengan menekan tuas live view, lalu apa yang ditangkap oleh kamera akan ditampilkan di layar LCD. Tapi bedanya live view di sini karena bisa layar sentuh, kita juga bisa mengganti setting dengan menyentuh layar. Misalnya saya mau ganti WB, bisa langsung ditampilkan previewnya, kemudian bisa ganti ISO. Dan yang lebih asik adalah saya bisa menentukan saya mau fokus kemana. Misalnya saya mau fokus ke tengah, ke kanan, atau saya mau memilih touch shutter sehingga waktu saya sentuh sekaligus dia memotret, seperti itu. Saat sedang live view, saya juga tetap bisa menekan tombol info. Seperti ini, dia akan beralih ke mode untuk siap merekam video. Ada indikator mikrofon, kemudian ada info sekali lagi, LCD ini jadi bersih, kosong. Kemudian ini info yang informasinya sedikit, hanya ada basic exposure di bawah. Kemudian tekan info sekali lagi, dia akan menampilkan setting yang lebih lengkap, seperti informasi di atas ditampilkan semua. Jadi ini video kosong, basic, dan ini yang lengkapnya. Yang saya sukai dari Nikon 5500 dibanding seri Nikon lain adalah selain layar sentuh, layarnya juga bisa dilipat, diputar, sehingga memudahkan saat saya ingin memotret dengan angle-angle yang tidak umum. Kemudian cara untuk ganti setting di kamera ini masih relatif sama dengan Nikon-Nikon pemula yang lain, yaitu hanya ada satu roda di sini. Sehingga untuk mengganti setting, saya hanya bisa mengganti shutter speed di mode manual. Kalau mau ganti bukaan lensa, saya mesti tahan tombol ini, kemudian diputar. Lalu untuk mengganti titik fokus, tetap mesti memindahkannya melalui tombol panah kiri kanan atas bawah. Saat ditinjau ke bagian menu-menunya cukup lengkap, sama seperti Nikon yang sebelumnya, tapi ada penambahan, yaitu di sini bagian kontrol ini dia ada assign touch FN.
Assign touch event ini artinya kalau kita aktifkan, kita bisa manfaatkan layar LCD yang bisa disentuh ini untuk mengganti setting apa. Misalnya yang paling atas ini pilihannya focus point selection. Jadi saat ini dipilih, maka walaupun layar ini hitam, tapi dengan menggeser tangan saya di layar, saya bisa memindahkan titik fokus. Dan untuk tahu titik yang mana ya saya harus lihat di jendela bidik. Itu jauh lebih membantu, memudahkan, sehingga walaupun layarnya lagi ke dalam kondisi mati, dia tetap berfungsi sebagai media untuk input, untuk memberitahu kamera saya mau pakai titik fokus yang mana. Ada 39 titik yang bisa saya pilih, jadi lumayan daripada saya pindahkan melalui panah ini, saya tinggal geser di LCD dan itu bisa dipakai juga gitu. Overall saya suka kamera ini. Untuk banyak kebutuhan dasar dia udah sangat mencukupi, rekam video, untuk traveling, dan juga untuk mendalami hobi fotografi. Gridnya yang enak dipegang, ukuran yang kecil dan ringan, sehingga membuat banyak orang yang saya yakin bakal menyukai kamera Nikon D5500 ini. Terima kasih udah menyaksikan video singkat ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya.